Ya, hari ini saya dikasih kepercayaan untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ya, tentang seorang tokoh. Untuk mengawalinya, saya punya pertanyaan, ya. Ada sebuah pertanyaan yang anak-anak dan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada sebuah pernyataan dan bahkan juga ini jadi pertanyaan, ya. Oke, bukan orang yang masuk kubur yang membuat gempar, tetapi orang yang keluar dari kubur. Ya, kira-kira kenapa ya sampai bukan yang masuk, ya, tetapi yang keluar? Saya kasih bold yang hitam, ya. Kenapa sih? Mungkin ada anak-anak atau Bapak Ibu yang bisa tahu kenapa bukan yang baru mati, tetapi yang bangkit, yang keluar dari kubur yang membuat gempar. Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Kenapa? Ayo. Kenapa bukan yang masuk, tapi yang keluar yang gempar? Ini berkaitan dengan topik khotbah hari ini, ya. Oke, ada yang tahu? Oke, saya lanjut, ya. Oke, ini ada sebuah video yang berkaitan, ya. Kenapa gempar? Oke, saya akan putarkan videonya.
Ya, semua sudah bisa lihat ya tadi. Oke, kenapa di awal itu ada pertanyaan ya? Kenapa yang bukan masuk ke kubur, tetapi yang bangkitlah yang membuat gempar. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, tadi sudah lihat ya proses pembusukan mayat. Nah, ini berkaitan dengan tokoh yang akan kita bahas, yaitu tentang Lazarus. Nah, di sini dari Afromart ya ada 4 tahapan yang dilalui tubuh ketika mengalami pembusukan. Ya, jelas wajar ya kalau ketika Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat. Kita lihat ya di sini garis waktu pembusukan tubuh itu saya kasih tanda merah setelah ada tahap autolisis, tahap blood atau mengembung bengkak, kemudian ada tahap peluruhan aktif, dan yang terakhir pembusukan tulang. Nah, kategori Lazarus ini sudah masuk untuk garis waktu pembusukan tubuh ya, sudah 4 hari di dalam kubur. Di waktu 24 sampai 72 jam saja ini tubuh Lazarus sudah ada di tahap 1 ya. Bisa lihat di sini. Nah, kemudian ketika sudah 3 sampai 5 hari setelah kematian, tubuh mulai bengkak dan darah keluar dari lubang tubuh ya. Nah, ini bertentangan ya dengan yang seharusnya ya, membuat gempar, karena kalau mayat sudah ada di dalam garis pembusukan tubuh, otomatis ketika dia keluar berarti tubuhnya itu sudah bengkak, kemudian darah itu keluar dari lubang-lubang tubuh. Nah, kemudian kalau kita lihat Yesus melakukan mujizat ya, Lazarus keluar ya dari kubur, pasti akan keluar dengan kondisi seperti yang dipaparkan di sini ya. Namun kenyataannya dia bangun, dia keluar ya, bangkit itu dengan tubuh yang tidak ada pembengkakan, darah pun tidak keluar kemana-mana. Nah, wajar ya kalau ini membuat sesuatu yang gempar. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kisah tentang Lazarus ini ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, kita semua bisa membacakan secara pribadi karena ini yang menjadi latar belakang untuk kita fokus ke bagian pembacaan kita di slide berikutnya ya. Nah, suatu peristiwa yang terjadi dalam diri Lazarus ini adalah sebuah peristiwa yang alamiah, atau kita bisa katakan ini sebagai sesuatu yang supranatural. Ya, karena kita semua yang hidup pada akhirnya akan mati. Ketika kita tidur kemudian kita bangun itu alamiah ya, kita pingsan kemudian siuman itu pun alamiah. Nah, kisah Lazarus, sekilas tentang Lazarus. Nah, Lazarus ini dari Betania, ia juga dikenal sebagai seorang Santos Lazarus. Nah, dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya. Kisah mengenai mujizat ini tercatat dalam Injil Yohanes. Nah, ia tinggal di Betania bersama 2 orang saudaranya ya, Marta, Maria. Dan Lazarus adalah saudara dari kedua perempuan itu. Nah, kita lihat di sini bahwa kenapa gempar ya? Otomatis kalau kita lihat di dalam kubur, yaitu tubuh itu sudah kaku, kemudian terbungkus erat dengan kain kafan, selama 4 hari itu pastinya sudah berbau, membusuk. Nah, mayat dalam kubur gelap itu telah menjadi yang namanya busuk, kemudian ada penguraian. Tiba-tiba Yesus hadir untuk melakukan mujizat. Nah, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Itu topik yang diangkat hari ini jadi bahan khotbah ya. Nah, suara itu penuh kuasa sehingga maut pun lari darinya. Ya. Saat itu juga roh Lazarus kembali ke tubuhnya. Tubuh itu kembali pulih dan dia bernafas. Dia bangkit dari pembaringannya dan mencari suara sang pemberi kehidupan itu. Nah, saudara Maria dan Marta itu melompat-lompat menuju pintu gua batu yang telah terbuka. Orang-orang yang melihat mujizat itu ternganga mulutnya. Perempuan-perempuan yang meratap ketika dia meninggal pun menjadi bersukacita. Nah, peristiwa ini menjadi titik balik Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan itu.
Lazarus bangkit untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ia bukan sekedar Lazarus yang Tuhan kasihani, melainkan Lazarus yang kelak akan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Nah, sejak saat itu ia bersaksi dan memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Kristus. Nah, Yohanes 12 ayat 10. Orang mungkin berpikir kematian Lazarus telah mengakhiri catatan hidupnya, tetapi ternyata ada lembaran baru setelah Yesus membangkitkannya. Nah, dari tindakan ini jelas kita lihat bahwa Yesus memiliki kuasa sebagai Allah. Ia bukan hanya saja memberikan kehidupan kepada orang yang telah mati, namun dia melakukan mujizat. Ya, sayangnya mujizat yang Yesus lakukan itu tidak bisa diterima ya oleh semua orang, dan tidak semua orang bisa percaya akan hal yang Yesus lakukan. Ya, kisah tersebut ini diakhiri dengan catatan menimbulkan perhatian yang meningkat terhadap pribadi yang telah menggemparkan bangsa itu dengan peristiwa Lazarus dibangkitkan. Nah, Yohanes 11 yang mengkisahkan tentang Lazarus, yaitu ayat 1 sampai 44, ini menjadi latar belakang munculnya pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini, yaitu Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Ya, Bapak Ibu bisa baca masing-masing di rumah. Ya, Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 saya juga sudah tampilkan di sini. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua di bawah konteks persepakatan untuk membunuh Lazarus. Nah, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Ya, Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ya, sesuatu yang gempar itu terjadi. Ya, kenapa gempar? Kita lihat di sini saya kasih warna merah. Nah, sejumlah besar orang Yahudi. Kalau sedikit, ya pasti nggak gempar. Tapi ini sejumlah besar berarti dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka kenapa? Mereka mendengar ya peristiwa yang Yesus lakukan terhadap Lazarus. Hal itu pasti gempar karena bukan sedikit orang, tetapi sejumlah orang. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, di sini ada dua golongan atau dua pandangan ya yang bertentangan atau yang terusik dengan peristiwa ini. Ya, yaitu ada golongan Yahudi atau di sini Farisi, dan yang kedua ada golongan Saduki. Mari kita lihat ya kenapa ada pertentangan atau mereka terusik. Ya, siapa sih yang paling terusik di sini? Apakah Yahudi atau Saduki? Nah, di berikutnya ini saya sudah sampaikan, ya saya tampilkan di tabel. Ini pandangan dari kaum Saduki dan Farisi ya tentang konsep mereka tentang kebangkitan. Nah, di kaum Saduki sendiri ini adalah kaum di mana kita tahu bahwa orang Saduki ini kebanyakan itu imam-imam ya yang basisnya itu ada di bait Allah. Nah, kemudian mereka memiliki pandangan yang rendah tentang Allah dan agama. Ya, mereka memiliki pandangan yang rendah tentang Allah dan agama. Kemudian mereka ini menolak doktrin. Ya, mulai kelihatan ya kenapa gempar. Ya, karena mereka menolak doktrin kekekalan dan kebangkitan. Nah, mereka tidak percaya akan hal yang Yesus lakukan. Padahal kita lihat mereka adalah imam-imam ya yang basisnya itulah di bait Allah. Harusnya mereka percaya dong. Nah, yang berikutnya mereka menyangkal keberadaan malaikat dan roh. Nah, kaum Saduki ini juga mereka menerima otoritas kitab perjanjian lama. Kemudian mereka menentang tradisi rabbinik yang dijunjung tinggi oleh kaum Farisi. Ya. Kemudian kelompok Saduki ini dia mudah curiga. Ya, dan tidak memiliki loyalitas kelompok. Nah, jadi walaupun kita lihat mereka punya latar belakang tentang seorang pemimpin di dalam agama, tetapi mereka ini mudah curiga. Ini paling saya dan Bapak Ibu juga paling punya sifat ini ya, curiga. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pasti berpikir bahwa
ini ada sesuatu yang aneh dari kebangkitan Lazarus ya. Mereka curiga. Dan untuk sebuah loyalitas dalam bentuk kelompok, mereka tidak punya loyalitas. Dan ini rawan ya, kalau dalam bentuk kelompok, tim itu seharusnya harus ada loyalitas ya. Kemudian kaum Saduki. Kaum Saduki ini menerapkan hukum Taurat secara harfiah, namun kaku ya, karena tanpa interpretasi yang berujung pada peradilan yang amat picik dan keras. Ya, jadi walaupun mereka punya basic tentang imam-imam, mereka bekerja di Bait Allah, tetapi mereka ini picik dan keras, khususnya dalam menangani jemaat, masyarakat, sehingga membuat mereka ini tidak disukai. Ya, itu untuk kaum Saduki. Nah, kemudian untuk kaum Farisi, kita lihat di sini kaum Farisi ini kubu utama atau ini ada di sinagoge, di rumah-rumah ibadah yang terpencar di daerah-daerah ya. Nah, kewajiban utama dari kaum Farisi ini adalah memberikan persepuluhan dan menjaga hati kemurnian ketika beribadah. Nah, nama Farisi sendiri ini separatis yang dinamai demikian karena berpegang kepada Yudaisme secara eksklusif. Nah, ciri pokok atau utama dari kaum Farisi ini yaitu legalisme, mereka yang ekstrim. Nah, di kaum Farisi mereka sangat menekan pemeliharaan ilahi secara khusus, walaupun juga mengakui kehendak bebas manusia. Kemudian orang-orang Farisi menerima realitas alam spiritual, kemudian mereka hidup sederhana dan ya di mana-mana itu makanan lezat itu menjadi favorit ya, menjadi digemari. Tetapi orang Farisi ini mereka memandang hina makanan lezat. Wah, mereka menjunjung tinggi peninggalan dan tradisi. Kemudian kaum Farisi ini dikenal dengan kelompok yang loyalitas, berbanding dengan yang tadi Saduki yang mereka tidak loyal. Tetapi kaum Farisi ini loyal, ya, loyalitasnya kuat, serta kebaikan terhadap satu sama lain. Ya, mereka baik untuk yang lain. Sementara di Saduki kita lihat mereka ini picik dan keras. Nah, yang terakhir dari kaum Farisi, mereka kurang menaruh minat pada politik. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling bertentangan yaitu di kaum Saduki ya, di mana mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Ya, padahal mereka ini tinggalnya di Bait Allah, mereka adalah imam-imam, orang yang punya latar belakang keagamaan. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Nah, kita lanjut. Nah, tak heran ya, tak heran kalau ini menimbulkan pandangan ya yang berbeda tentang kebangkitan Lazarus. Dan ini gempar khususnya di kaum Saduki tadi ya. Inilah menjadi alasan munculnya ayat 11. Nah, ayat 10 saya ulang. Ayat 10 yaitu lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Ya, karena tadi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Ya, mereka tidak percaya akan kebangkitan dan mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus. Oke, apakah suara saya masih bisa didengar? Iya, Miss. Iya, Mem. Bisa, Ya. Mem. Ya, kemudian alasan kedua, ya, kenapa? Oke, saya terkeluar dari screen ya. Alasan kedua, kenapa imam-imam kepala ini mereka ingin membunuh ya? Di ayat ke-11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, orang Yahudi tadi di sini kita lihat itu lebih banyak ke Saduki ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kehadiran kebangkitan Lazarus ini menimbulkan gempar, menimbulkan penolakan. Nah, karena bagi kaum Saduki sendiri ini mereka merasa kehilangan pengikut. Nah, itu jelas terlihat di ayat 11 ya. Di ayat 11 menyatakan bahwa mereka meninggalkan ya dan percaya kepada Yesus. Otomatis di kaum Yahudi khususnya orang Saduki ini mereka kehilangan pengikut ya. Kemudian mereka tidak lagi bisa mengendalikan ya, karena apa? Mereka sudah dikacau balaukan oleh yang tadi ya, kebangkitan Lazarus. Nah, kemudian kalau pengikut itu berkurang,
Ya, kalau pengikut itu berkurang, otomatis dari segi perpuluhan pun akan berkurang ya, dari segi finansial. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi pengikutnya berkurang, mereka takut kehilangan pengaruh. Nah, karena dengan mereka mengakui adanya Tuhan, otoritas mereka itu jadi goyah ya, dan pengaruh mereka itu pun akan bergeser ya, pengikut mereka pun berkurang. Nah, kalau mereka percaya akan kebangkitan itu, berarti secara tidak langsung membiarkan adanya Tuhan, berarti melepaskan klaim mereka ya. Jadi mereka akhirnya percaya, padahal awalnya itu mereka tidak percaya sama sekali ya tentang kebangkitan. Alasan yang kedua, kenapa bangsa Saduki ini menolak percaya, karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan ya. Mengakui Tuhan berarti mereka tidak bisa memiliki otoritas ya. Kepercayaan mereka, masyarakat terhadap mereka, jemaat terhadap mereka itu berkurang. Jadi mereka tidak bisa mengendalikannya lagi. Nah, kemudian berbicara tentang persembahan, mereka kehilangan finansial, ujung-ujungnya duit ya. Karena jemaatnya berkurang, pengikutnya berkurang, otomatis itu akan berpengaruh untuk finansial, operasi pekerjaan mereka di Bait Allah, kebutuhan mereka itu akan berkurang. Nah, dan poin keempat di sini yaitu takut kehilangan, ya. Mereka takut kehilangan, mereka takut kebebasan, ya. Mereka takut kebebasannya mereka itu untuk berbuat dosa, ya. Jadi takut hilang kebebasan untuk berbuat dosa. Nah, harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki otoritas untuk menentukan yang benar dan yang salah bagi diri mereka sendiri. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa peristiwa Lazarus ini menimbulkan kegemparan ya, dalam tubuh. Kalau kita lihat orang Yahudi ya, padahal mereka sendiri punya basic itu di rumah Allah. Oke. Tadi kita sudah sampai di bagian mana sepandangan ya, orang Saduki dan orang Farisi punya dua pandangan, dan akhirnya ada 4 hal, yaitu mereka takut kehilangan pengaruh, mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri, mereka kehilangan finansial, ya, dan yang terakhir mereka takut kehilangan, mereka takut kebebasan ya untuk berbuat dosa. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang sudah disampaikan, kita apa yang dapat kita dapat, ya? Apa sih yang bisa kita lihat dari kebenaran tentang kisah Lazarus ini ya? Agak lambat di saya ya. Oke, screen saya tidak bergerak ya. Jadi yang bisa kita dapatkan, nah ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa Lazarus ini ya. Yang pertama, kebangkitan itu karya Tuhan ya. Jadi apa yang dialami oleh Lazarus itu merupakan karya Tuhan. Kita juga bisa mengalami saja. Ya, namun peristiwa itu berlawanan dengan konsep atau pemahaman bahkan pandangan alamiah natur dunia ini, dan pastinya menimbulkan reaksi. Nah, kita bisa lihat reaksinya itu muncul ya dari kaum Saduki yang punya basic sendiri di Bait Allah. Nah, mereka menentang. Nah, yang kedua, reaksi dunia ini bisa menjadi titik ekstrim, yaitu untuk membinasakan orang-orang yang telah mengalami kuasa Allah yang supranatural. Ya, jadi ketika kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas kebangkitan, nah, dengan hadirnya konsep yang berlawanan itu, ini menjadi sebuah titik di mana iman kepercayaan, ya kita selaku orang percaya itu bisa saja runtuh karena pandangan konsep yang tadi ya, sehingga bisa saja membinasakan orang-orang yang telah mengalami kuasa. Ya, kalau kita punya iman tidak kuat, berarti kita akan terhanyut ya, terhanyut dengan konsep atau pemahaman bahkan pandangan-pandangan dunia. Nah, poin yang ketiga yaitu dari semua ini
sebenarnya ini menyingkapkan sebetulnya apanya yang menjadi motivasi atau landasan dunia. Ya, ketika bereaksi seperti yang tadi ya, mereka tidak percaya adanya kebangkitan, bukan hanya di zaman itu, tapi sampai detik ini pun masih ada golongan atau kaum-kaum tertentu yang memang tidak percaya tentang kebangkitan. Kenapa mereka bereaksi? Artinya kita tahu ya, kita bisa lihat motivasi atau landasan mereka, yaitu tadi di awal sudah sempat dipaparkan, yaitu takut kehilangan pengikut, dan ujung-ujungnya itu duit. Jadi ada 3 bagian penting yang bisa kita pelajari dari kisah tentang Lazarus. Ya. Jadi itu bisa menjadi penguat kita bahwa kita bisa sadar ya bahwa kita hidup tidak selamanya akan selalu aman, kita akan selalu dalam konsep kebenaran firman Tuhan, tetapi iblis itu selalu mencari celah ya untuk mengubah cara pandang kita, mengubah iman percaya kita, membuat kita pada akhirnya binasa ya ketika kita terhanyut atau terlena dengan berbagai konsep yang ada. Nah, dari kebenaran firman Tuhan tentang Lazarus ini, artinya apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi? Ada 2 bagian penting ya yang bisa jadikan sebagai bahan refleksi di sini, yaitu yang pertama, kuasa Allah seperti apa yang telah saya dan Bapak Ibu alami sehingga dunia ini bereaksi menentang kehadiran kita. Nah, yang pertama ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kebangkitan Yesus, nah itu memperbaharui kehidupan kita. Kita percaya Tuhan telah mati untuk kita, otomatis kehidupan kita pun harus diperbaharui. Nah, ketika dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan di sekolah atau kehidupan dimanapun Bapak Ibu, ada saya secara pribadi punya pergumulan khusus ya ketika kita percaya hidup dalam apa yang Tuhan mau itu tidak mudah. Saya secara pribadi sih punya pergumulan dengan suami saya, di mana basic kami itu orang Ambon, kalau kumpul-kumpul itu pasti minum miras ya. Nah, saya sering larang ya, dan itu menjadi pro dan kontra ya, karena saya sering larang dia di depan keluarga saya dan ujung-ujungnya mereka merespon, oh iya kalian mau jadi pendeta, makanya sudah tidak mau minum-minum, padahal ini kan kita kumpul-kumpul keluarga. Nah inilah realita yang terjadi ya, kadang ketika kita ingin sesuatu yang baik, hidup dalam kedaulatan Tuhan, itu tidak mudah. Kita sering dicap seperti ini, dilabeli seperti itu. Jadi ketika kuasa Allah telah beraksi dalam kehidupan kita, kita harus berani ya. Memang tidak mudah, sampai sekarang pun masih pergumulan. Nah, yang kedua, hidup di lingkungan yang percaya tahayul. Ya, ketika kita menerima kuasa Tuhan, kita tidak percaya dengan tahayul. Saya ketika hamil Kailen itu, ketika kita berkunjung ke keluarga, dan suami saya kadang masih percaya itu ya, dia suruh saya pakai peniti. Ya, kemudian kita ke keluarga pulang itu mereka kasih barang-barang tajam. Katanya ini supaya jangan di jalan itu ada yang gelap-gelap. Cuman saya menolak. Cuman saya ambil gitu, saya bilang saya tidak percaya barang-barang ini. Karena ketika saya sudah terima kuasa Allah, Tuhan itu sudah berdaulat atas kematian. Tuhan bangkit, berarti hidup kita itu harus terus dibaharui. Kita tidak bisa hidup dalam hal-hal yang mengikuti dunia. Ya. Jadi sampai detik kalian dilahirkan pun, saya di kampung itu semakin kuat ya. Sebelum 40 hari itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan sangat tersiksa karena memang hidup di 2 konsep yang berbeda. Nah, jadi ketika kita tahu kebenarannya seperti apa, kita harus berani menentang. Nah, refleksi selanjutnya adalah kebangkitan Kristus ini membangkitkan kita ke dalam kehidupan yang baru. Otomatis kita harus melangkah terus ya, meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Nah, kuasa kebangkitan itu berkarya dalam hidup kita. Nah, berkarya berarti kita berani menyatakan ya untuk ya dan tidak untuk yang tidak. Nah, yang kedua, apa sih yang menyebabkan dunia beraksi begitu keras ya? Kenapa hal yang Tuhan buat lewat peristiwa Lazarus itu menimbulkan reaksi, menimbulkan sebuah kegemparan. Nah, di sini kita dituntut untuk peka ya. Dunia ini semakin tua, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang membuat gempar. Nah, mari kita di sini diajak bahwa kita harus peka terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Nah, karena kita akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini ya, perjalanan kita di dunia ini banyak hal yang semakin lari jauh dari konsep kebenaran firman Tuhan.
Kita dituntut untuk peka. Ketika dunia bereaksi untuk sesuatu yang benar, itu pasti banyak pro dan kontra. Nah, contohnya ya, ketika Paulus itu menginjili di Efesus, ya, di mana dia menginjili. Kita tahu di Efesus itu banyak pembuat patung ya. Nah, dan mereka merasa dirugikan. Karena apa? Ketika kebenaran firman Tuhan itu diberitakan, banyak pengikut yang tadinya mereka percaya menyembah berhala, nah, mereka tidak lagi membeli patung. Otomatis dalam hal ini yang dirugikan adalah penjual atau pembuat-pembuat patung. Inilah bentuk reaksi dunia ya. Nah, kemudian kenapa mereka bereaksi? Ya, mereka menolak kebenaran firman Tuhan karena kepentingan dunia mereka mulai terusik. Ya, mereka mulai terusik dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian mereka kehilangan nama besar, kemudian kehilangan pengaruh. Jadi hari ini kita belajar bahwa kisah Lazarus ya yang menggemparkan dunia ini, bagi kita itu sesuatu yang luar biasa. Kita percaya Yesus bertakhta, berkuasa atas kebangkitan. Ya, dia telah mengalahkan maut, otomatis dia diberikan kuasa. Nah, namun kita juga harus sadar bahwa kita hidup di dunia, banyak hal yang akan kita hadapi karena dunia semakin kejam, banyak hal yang akan mempengaruhi iman percaya kita. Tugas kita adalah percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan yang telah membuat mujizat dan menggemparkan dunia, dan dunia bereaksi menolak. Nah, jangan heran bahwa banyak hal yang akan kita hadapi ke depannya. Demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya itu menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan.